Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk materi instalasi Eclipse karena kebutuhan dari Google App Engine. Kenapa kita menggunakan Eclipse? Karena di Eclipse kita bisa mengintegrasikan atau menggunakan tools Google App Engine pada Eclipse. Sebelumnya kita perlu untuk mendownload aplikasi Eclipse. Kita buka saja pada eclipse.org/downloads, kemudian kita pilih saja bagian download untuk aplikasinya. Nanti ketika ini diklik maka secara otomatis akan di-download. Kebetulan karena saya sudah mendownload, saya cukup menjalankan saja. Nah, ketika menjalankan, nanti kita akan muncul pop-up seperti ini. Nah, pada pop-up seperti ini kita cukup pilih yang Eclipse IDE for Enterprise Java Developer. Kita cari saja di sini Enterprise and Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developer. Nah, cukup kita klik saja, kemudian kita install. Pilih yang accept now. Kenapa kita menggunakan yang Java Enterprise? Karena di Java Enterprise dan Web Developer ini menyediakan fungsi-fungsi untuk pengembangan atau develop web. Karena pada materi kali ini kita akan menggunakan JSP sebagai bahasa pemrograman. Karena JSP merupakan sebuah web programming, maka kita membutuhkan web developer. Kita tunggu saja sampai aplikasi ini selesai diinstal. Jika telah selesai instalasi, tinggal klik launch saja untuk menjalankan aplikasinya. Atau kita bisa menggunakan fungsi Windows, kemudian kita cari Eclipse IDE for Java and Web Developer. Kita tunggu sampai proses instalasinya proses penjalankan aplikasi selesai. Untuk workspace-nya kita bisa letakkan di mana saja sesuai dengan keinginan. Secara defaultnya dia akan diletakkan di users, nama user kita, kemudian Eclipse workspace. Kemudian kita launch, tunggu sampai aplikasinya muncul. Nah, ketika sudah muncul aplikasinya, kita bisa full screen saja untuk memudahkan. Lalu kita perlu menginstal sebuah plugin. Untuk menginstal pluginnya kita bisa membuka atau klik di Help, kemudian ada di Eclipse Marketplace. Tunggu sampai beberapa saat prosesnya dijalankan. Lalu kita bisa searching di sini dengan ketik Google. Kemudian kita go. Kita bisa menunggu sampai beberapa saat. Nah, di sini ada Google Cloud Tools for Eclipse 1.8.3. Ini yang kita butuhkan. Kita bisa langsung install saja. Kita checklist kedua-duanya, kemudian kita confirm. Nah, pada bagian berikutnya, pada review license, kita bisa checklist untuk semua lisensinya. Kita checklist I accept the terms of the license agreement, kemudian kita finish. Tunggu sampai installing software-nya selesai. Jika kita selesai install, ada notifikasi restart Eclipse IDE to apply the software updates. Kita restart now. Nah, jika selesai maka nanti ada notifikasi Google Cloud Tools for Eclipse required di Google Cloud SDK with the App Engine Java Component. Nah, kita bisa melakukan instalasi terlebih dahulu. Kita bisa klik pada window, kemudian preference. Nah, kita cari yang pada bagian filter tab, filter text, kita cari Google,
kemudian akan ada Google Cloud Tools. Nah, pada bagian app engine Java Component kita bisa klik. Jika tidak mau terbuka, maka kita bisa, jika tidak terbuka, kita bisa melakukan secara manual dengan cara mengetikkan cloud.google.com/sdk/docs/managing components. Nah, jika sudah membuka cloud.google.com SDK Docs Components, maka kita bisa melihat di sini ada beberapa dokumentasi untuk SDK komponen. Di sini ada komen lain yang bisa kita pakai, kemudian ada apa saja. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur yang katanya sudah kita install di dalam lokal komputer kita. Selain itu, kita juga bisa mengecek secara langsung dengan cara membuka Start, kemudian kita cari Google, Google Cloud SDK. Kalau kita cari Google Cloud SDK Shell, klik kanan saja, kemudian Run as Administrator agar mempermudah perizinan nanti. Di sini kita bisa lihat Cloud delist, apa ya tadi? G Cloud komponen list. Kita akan melihat sini ada beberapa fitur-fitur yang sudah diinstal atau belum, seperti ini update available, kemudian ada yang sudah install, yang belum. Di sini ada ID-nya ya. Kalau kita lihat sini ada status name sama ID dan ada size. Ini yang kita perlukan untuk di proses kali ini, yaitu app engine Java. Untuk menginstal kita bisa menggunakan perintah gcloud components install, kemudian ID-nya. Kalau untuk mengupdate kita jalankan perintah gcloud components update. Jika ini belum terinstall, teman-teman, kalau bagian ini belum terinstall, perlu diinstal dengan cara gcloud komponen install, ID-nya yaitu berarti app engine Java. Nanti kalau kalau belum terinstall nanti teman-teman akan terlihat. Sebentar, saya coba buka dulu file itunya, Google Classroom. Tutorial yang sudah pernah saya kasih sebelumnya, yang bagian instalasi plugin ini. Jika belum terinstall yang Java App Engine, nanti teman-teman akan terlihat seperti di halaman 5. Ketika teman-teman sudah mengetikkan gcloud install App Engine, maka nanti akan muncul pop-up baru untuk meminta konfirmasi. Di sini do you want to continue, tinggal klik yes. Nah, jika sudah selesai, maka nanti otomatis akan tertutup dan akan ada informasi dan. Berikutnya, jika sudah selesai, kita kembali ke Windows Preference. Saya akan coba buka dulu Eclipse lagi. Kita buka kembali ke Windows Preference, lalu kita cari yang Google Cloud Tools. Pastikan ini sudah terchecklist. Kalau sudah terinstall tadi yang Java Engine, kita checklist. Nanti otomatis akan mencari di mana lokasi di si Google Cloud SDK ini. Jika sudah, tinggal kita apply and close. Nah, berikutnya seperti sini kita checklist. Kemudian pada halaman Eclipse, lakukan login menggunakan akun Google.
Di sini kalau belum terlogin, klik di sini, biasanya sign in to your account Google. Nanti tinggal kalau belum ada akunnya tinggal add account. Kemudian nanti dia akan diarahkan ke halaman sini, lalu pilih akunnya, tinggal di allow saja. Maka nanti akan otomatis terbuka di dalam sini sudah ada akun kita, sudah ada akun yang kita gunakan. Kalau sudah login, maka nanti kita bisa membuat create project dengan cara pilih yang bagian Google Cloud Platform ini, kemudian kita create project, kemudian kita Google App Engine Standard Java Project, kemudian nanti pilih di sini Java 8 atau servlet berapa yang ingin digunakan. Misalnya ini saya close dulu saja, kita coba bikin project baru. Oke, saya delete saja, hapus semuanya. Kita akan coba buat project baru, Google App Engine. Kemudian sini saya berikan nama my first project. Kemudian pilih Java, kalau memang ragu-ragu dengan terbaru bisa pakai versi lama. Kemudian ini kita ganti menjadi, kalau kita lihat contohnya, com send project, namanya bebas sebenarnya, kalau com send project sandbox, misalnya sandbox project. Kemudian kita next. Nah di sini pada bagian App Engine Standard Library kita pakai yang API dan Objectify, lalu yang lain kita abaikan. Kemudian kita finish saja. Secara source code ini hampir sama dengan JSP sebelumnya. Hanya bedanya kalau di sini kita sudah sudah menggunakan App Engine API yang nantinya ini bisa kita upload ke servernya Google. Nah, untuk mengecek kita lihat di sini, kalau teman-teman memang belum terbiasa, nanti bisa kita lihat di paling kanan ini ada open perspective. Kita pilih yang debug. Tujuannya adalah agar kita bisa melihat tab server yang di sebelah kiri. Jadi kalau teman-teman melihat di sini di poin 16, di sebelah kanan ini ada open perspective, kemudian pilih debug. Karena awalnya ini tidak ada server, kemudian pilih debug untuk membuat server terlebih dahulu, sehingga nanti akan muncul server di sini. Ini saya coba close, saya coba delete. Jika tidak ada server, maka tulisannya no server are available. Kemudian kita klik di sini yang baru, lalu kita bisa memilih Google App Engine Standard. Dia menggunakan port 8080. Kita next saja. Lalu project yang ada di sini kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara add, lalu kita finish. Nah, maka dia akan sudah ada sebuah server yang di dalam server ini ada my first project. Untuk mendebug kita bisa klik kanan, kemudian kita debug. Nah, secara default ini sudah dikatakan berhasil karena sudah menggunakan HTTP localhost 8080 hello app engine available servlet. Kita klik servletnya, hello app engine. Ini pun kalau kita buka di dalam browser akan menampilkan hal yang sama, localhost 8080. Seperti ini bersifat lokal. Nah, teman-teman sebenarnya ada keharusan untuk menambahkan ke Google Servlet, Google App Engine, tapi itu menjadi opsional karena kalau memang itu tidak bisa karena membutuhkan kartu kredit, maka itu bisa kita skip, tapi tidak ada salahnya kita mencoba. Step-stepnya sudah ada di sini untuk
bagaimana kita membuat project. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk mengupload ini ke Google App Engine. Kita balik lagi ke Project Explorer, klik kanan, lalu masuk ke Deploy to App Engine Standard. Kita tunggu beberapa saat, akunnya akan sesuai dengan akun yang sudah kita daftarkan. Nanti secara otomatis akan membaca project-project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, pada contoh kali ini saya sudah membuat project PRJ4SC, lalu tinggal di deploy. Nah, ini tinggal kita tunggu saja dia mengupload seluruh source code yang sudah ada ke Google App Engine. Di sini ada file upload done, tapi ini masih proses, masih 41%. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah berhasil diupload, maka kita akan mendapatkan sebuah link https://prj4sc.appspot.com yang tampilannya hampir sama seperti yang tadi. Ketika diklik, dia akan membuka. Ini kalau kita buka di browser, tampilannya akan sama dengan yang di lokal tadi. Ini yang di lokal, ini yang sudah diupload ke Google App Engine. Tampilannya akan sama, karena semua yang ada di dalam lokal akan diupload ke Google App Engine. Hanya kekurangannya kita perlu men-setting project di dalam Google Cloud. Di dalam halaman terakhir pada slide ini ada cara membuat project. Kita pertama buka dulu ke appengine.google.com, klik saja link itu, maka otomatis akan diarahkan ke sini. Di sini akan ada proses dashboard, billing status, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses berikutnya kita kalau kita belum membuat aplikasi ya, kita membuat aplikasi. Kita akan coba buat aplikasi baru aja mungkin ya. Bentar, ada di di foto ada ke sini. Kita klik saja kalau di atas ini nih, yang di atas. Kita buat new project misalnya. Kemudian kita buat project baru. Project 4SC misalnya begini. Udah bisa nggak? Oh, bisa. Mulai kita create. Jika sudah, kita select projectnya. Nah, di sini kita diminta untuk welcome to App Engine dan create application. Kita klik create application, kita pilih lokasinya. Kita ada di Asia Southeast, kemudian di next. Nah, di sini sudah ada pilihan untuk resource-nya, kita pilih Java. Di sini standar. Kemudian ini bisa kita skip dulu, sebenarnya bisa kita I will do it later. Kemudian kita get started. Jadi ada informasi your App Engine application has been created. Kita get started.
Oh, dia kembali ke sini ya. Nah, kalau ini sudah selesai seperti ini, berarti kita tinggal masuk ke service. Nah, kita tinggal masuk ke APIs and Service. Kemudian kita klik Enable APIs and Service. Lalu kita pilih Cloud Google. Apa ya? Maaf, saya lupa. Kita milihnya Cloud Build API. Cloud Build API. Cloud Build API. Kelihatan ya? Dadah Haji. Oh, ini dia. Kita pilih Cloud Build API, kemudian kita enable. Maka dia otomatis nanti akan mengarahkan ke sini. Ini kalau kita sudah melakukan koneksi API, koneksi billing. Jadi kalau memang kita sudah membuat koneksi billingnya, akun billing, maka dia otomatis akan masuk. Kalau saya sudah pernah membuat billing sebelumnya, otomatis akan berhasil ke sini. Nah, kalau kita sudah berhasil membuat project dan Google Cloud API ini, jadi pada saat kita klik kanan deploy to app engine, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini akan ada project nih, ada project 4SC yang tadi baru dibuat, yaitu project 4SC 31751. Jadi kalau di deploy nanti namanya akan berbeda lagi. Kalau sebelumnya namanya PLJ 4SC, sekarang akan berubah menjadi project 4sc.appspot.com. Jadi kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, kalau sudah berhasil seperti yang terlihat di sini, nama projectnya project 4SC 31750.appspot.com. Nah, itu sedikit contoh bagaimana kita bisa mengkonfigurasi app engine dengan Eclipse, dan kita bisa membuat project yang kemudian kita upload ke app engine. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.